moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that. Setelah sebelumnya mengumumkan perang tarif yang menimbulkan kekhawatiran global dan gejolak pasar keuangan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mengejutkan mengumumkan jeda penerapan tarif timbal balik terhadap hampir semua negara. Penundaan akan berlangsung selama 90 hari atau 3 bulan penuh, memberikan ruang untuk negosiasi lebih lanjut dan meredakan ketegangan perdagangan internasional sementara. Perang dagang global digaungkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan kebijakan tarif resiprokal untuk membebaskan ekonomi AS dari impor. Tak terkecuali Indonesia, dikenai tarif timbal balik sebesar 32% sebagai respons atas tarif 64% yang diterapkan Indonesia untuk barang-barang dari Amerika Serikat. Menghadapi kebijakan tarif impor baru AS, Presiden Prabowo mengutus Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Sugiono bernegosiasi dengan Menteri Perdagangan AS dan Kantor Perwakilan Dagang AS. Dan Pak Presiden menugaskan saya, Menlu, dan Menteri Keuangan. Ya. Itu kapan Pak mulai akan sesuai dengan jadwal yang diberikan? Itu ke Secretary of Commerce saja Pak, bagaimana Pak? Secretary of Commerce, Secretary of USTR, dan yang lain. Presiden Prabowo Subianto juga telah bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas strategi menghadapi kebijakan tarif dagang Trump. Menanggapi kebijakan ini, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala, tarif impor Trump dikhawatirkan akan menurunkan daya beli AS dan berimplikasi pada penurunan ekspor Indonesia serta potensi PHK pekerja industri. Perang dagangnya itu lebih banyak perang dagang dengan Cina. Kita tidak, Indonesia tidak akan perang dagang dengan dia. Hanya kita ingin klarifikasi. Nah, kemudian apa efeknya ke Indonesia? Kita tahu semua. Dia kenakan Indonesia 30% dengan anggapan bahwa barang Amerika masuk ke Indonesia ataupun perdagangan dengan Amerika kita kenakan 64%. Ya. Padahal karena itulah perlu klarifikasi. Padahal yang kita banyak impor ke Amerika itu kan seperti kedelai, gandum, makanan dan sebagainya. Itu hampir semua 0% bebas. Yang ditakutkan daripada semua soal ini ialah menurunnya daya beli Amerika. Masyarakat, kalau daya beli Amerika yang berat, menurun daya beli berarti kita kurang ekspor. Kurang ekspor berarti industri kita akan masalah, terjadi PHK. Di sisi lain, ekonom senior Derajat Wibowo mengungkapkan kebijakan tarif impor ini dapat menciptakan efek domino, mulai dari kenaikan harga di dalam negeri, kenaikan inflasi, rupiah tertekan hingga terdampaknya daya beli masyarakat. Karena yang terkena ini adalah banyak negara, otomatis negara-negara lain itu akan memberikan balasan, merespon. Cina sudah mengancam akan memberikan countermeasures ya, tindakan-tindakan balasan. Uni Eropa juga demikian. Dan semua tindakan balasan itu nanti ujung-ujungnya adalah restriksi perdagangan. Dan semua bentuk restriksi perdagangan ujungnya itu akan meningkatkan harga. Sehingga nanti harga-harga di pasar global akan naik ya, harga barang dan jasa di pasar global naik, otomatis impor barang dan jasa Indonesia dari pasar global juga akan naik. Sementara itu, Dewan Ekonomi Nasional Khatib Basri mengatakan kebijakan tarif berdampak pada penurunan jumlah ekspor barang dari Indonesia hingga berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja di sektor industri. Kita sudah mengantisipasi bahwa efek paling buruk itu adalah penurunan produksi untuk barang ekspor yang akan berdampak pada PHK, sehingga beberapa langkah dipikirkan dan disiapkan untuk ini. Ini tidak bisa dilakukan sendiri, dan karena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, maka implikasinya adalah mungkin kita juga harus kerjasama dengan negara-negara ASEAN lain, karena ini universal kan. Ya. Jadi negosiasi ini selain kita lakukan secara bilateral, kita juga harus inisiatif untuk mengajak negara-negara ASEAN untuk secara bersama-sama melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara tegas menyatakan, penerapan tarif impor Amerika Serikat yang diumumkan Presiden Donald Trump tidak berlandaskan pada ilmu dunia memang sedang berubah. Indonesia harus segera ikut berbenah.